Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarif Hidayatullah, kelas 1C, akan mengangkat topik perkembangan aliran filsafat positivisme. Pengertian positivisme. Positivisme disebut juga sebagai empirisme logis, empirisme rasional, dan juga neo-positivisme. Adalah sebuah filsafat yang berasal dari lingkaran Wina pada tahun 1920-an. Positivisme logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah, atau tidak memiliki arti sama sekali. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim, karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Tokoh-tokoh yang menganut paham positivisme logis ini antara lain Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, dan A.J. Ayer Karl Popper. Meski awalnya tergabung dalam kelompok lingkaran Wina, adalah salah satu kritikus utama terhadap pendekatan neo-positivis ini. Secara umum, para penganut paham positivisme memiliki minat kuat terhadap sains dan mempunyai sikap skeptis terhadap ilmu agama dan hal-hal yang berbau metafisika. Mereka meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan inferensi logis yang berdasarkan fakta yang jelas, sehingga penganut paham ini mendukung teori-teori paham realisme, materialisme, naturalisme, filsafat, dan empirisme. Lalu kita masuk kepada tahap-tahap perkembangan positivisme. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu 1. Tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya Auguste Comte, E. Littré, P. Laffitte, J.S. Mill, dan Spencer. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme, empirio-positivisme, berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Mach and Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Marxisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim yang bergabung dengan subjektivisme. Yang ketiga, perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokoh Neurath, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Pokok pembahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika, simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Adapun tokoh filsuf yang akan saya kemukakan pemaparan materi pada kesempatan kali ini yaitu tokoh filsuf yang bernama Auguste Comte. Siapakah Auguste Comte? Lahir di sebuah kota kecil
Montpellier di bagian barat daya Prancis pada tahun 1798. Auguste Comte kecil bernama asli Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Ayahnya adalah seorang pejabat pajak bernama Louis Comte dan ibunya Rosalie Boyer adalah wanita yang taat agama. Comte meninggal di umur 59 tahun pada 1857. Di masa muda, Comte menghabiskan waktu belajar di École Polytechnique, sekolah kedokteran Montpellier, dan berguru dengan Claude Henry de Roffroy dan Comte de Saint-Simon. Perjalanan intelektual Comte sudah teruji sejak muda, sebab di masa-masa belajar dia harus merasakan proses republikanisme dan skeptisme. Republikanisme adalah ideologi yang lahir dari Revolusi Prancis. Ideologi yang mengajarkan tentang demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan sipil. Awal mula republikanisme mendapat penolakan keras dari Gereja Katolik Roma sebab konsep republikanisme mengajarkan etika sekuler. Republikanisme mencoba memisahkan gereja dengan negara. Keadaan sosial historis di Prancis yang mengalami reorganisasi inilah yang membuat Comte konsen dalam kajian sosial khusus sosiologi. Comte menilai bahwa pemahaman ideologi yang mengajarkan tentang demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan sipil. Awal mula republikanisme mendapat penolakan keras dari Gereja Katolik Roma sebab konsep republikanisme mengajarkan etika sekuler. Republikanisme mencoba memisahkan gereja dengan gereja. Keadaan sosial historis di Prancis yang mengalami reorganisasi inilah yang membuat Comte konsen dalam kajian sosial khususnya sosiologi. Comte menilai bahwa pemahaman sosial tidak dapat diperoleh tanpa menggunakan pendekatan historis atau sosial dinamik. Secara umum, Comte membagi kajian sosiologi ke dalam dua bagian. Kedua bagian besar. Yang pertama, sosial statik yang membahas soal hukum-hukum, aksi dan reaksi yang terjadi dalam sistem sosial. Yang kedua, sosial dinamik yang membahas soal teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Kedua pembagian di atas saling terkait dengan sosial statik. Saling terkait dengan sosial statik adalah bagian yang paling dasar. Meskipun paling dasar, sosial statik bukan bagian terpenting dari sosiologi. Bagian terpentingnya adalah sosial dinamik, sebab masyarakat terus berkembang dan berusaha sesuai dengan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Artinya, pembagian di atas tidak berarti memisahkan pembahasan satu sama lain. Di lain sisi, Comte berpendapat bahwa masyarakat akan terus mengalami perkembangan, namun perjalanan perkembangan tersebut tidak selamanya berjalan lancar. Ada banyak faktor eksternal yang akan menghambat perkembangan masyarakat seperti ras, politik, ekonomi, dan budaya. Hal itu mengakibatkan perkembangan sosial harus dicari karakteristiknya. Alhasil, Comte mengajukan teori hukum 3 tahap tentang inteligensi manusia. Untuk menjadi lebih spesifik, teori hukum 3 tahap Auguste Comte dalam teori perubahan sosial diklasifikasikan ke dalam 3 tahap. Tahapan pertama yakni tahapan teologis, tahapan kedua metafisis, dan tahapan ketiga positif. Mari kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan teologis. Tahapan teologis adalah tahapan di mana manusia masih beranggapan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Pemikiran inilah yang digunakan masyarakat sebelum tahun 1300 Masehi untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi sehingga terkesan tidak rasional. Dalam tahap teologis terdapat 3 kepercayaan yang dianut masyarakat, yakni pertama,
fatisisme, kedua dinamisme, dan ketiga animisme. Fatisisme adalah kepercayaan akan adanya kekuatan sakti dalam benda tertentu. Dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap alam semesta ini mempunyai jiwa, sedangkan animisme adalah kepercayaan yang mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh atau bangsa halus. Ada juga pandangan lain soal politeisme dan monoteisme. Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa banyak dewa. Sedangkan monoteisme kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Sebagai ilustrasi, yakni ketika ada fenomena gerhana bulan, masyarakat pada tahap teologis ini menganggap bulan telah dimakan buto. Maksud buto ini raksasa jahat. Kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap metafisik. Tahap metafisik adalah tahapan di mana masyarakat percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Tahapan metafisik merupakan hasil pergeseran dari tahapan teologis dan terjadi kira-kira 1300 sampai 1800 Masehi. Pada tahap metafisik ini mulai muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Tahapan ini mempercayai bahwa segala kejadian di muka bumi adalah hukum alam yang tidak dapat diubah, dan masyarakat mencari penjelasan atas fenomena yang dialami dengan konsep impersonal abstrak. Sebagai ilustrasi, salah satunya adalah banyak orang yang sudah berpendidikan tinggi namun dia masih percaya pada peramal atau dukun dalam kosmologi Jawa. Kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu tahap positivisme. Tahap positivisme mempercayai bahwa semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Kata positivisme pertama kali dikenalkan oleh Saint-Simon, teman sekaligus guru Comte. Tahapan ini mempercayai bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional. Alhasil, tercipta dunia yang lebih baik karena orang cenderung berhenti melakukan pencarian sebab mutlak karena Tuhan atau alam. Orang-orang di zaman positivisme lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap dunia sosial. Pada tahap positif yang mana akal manusia telah mencapai puncak ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, orang tidak lagi mencari pengetahuan absolut tentang sebab-sebab akhir, tapi menanyakan kaitan statis dan dinamis gejala-gejala. Sebagai ilustrasi adalah jika sakit dan berobat ke rumah sakit, maka yang menyembuhkan adalah obat. Maka makan istirahat teratur bukan karena dewa atau dukun. Demikian hukum teori 3 tahap Auguste Comte beserta pembuktian teori tersebutnya. Jadi kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa antara lain untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Alhamdulillah, mungkin segitu pemaparan.